bahwa sekitar pukul 00.30 waktu barat terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan Nuh. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arify Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam, dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nuh, panggian deken dedong," atau "Nuh, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kain tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arify Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arify Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "Nuh," atau "Sang di luar," atau "Nuh, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan, sambil terdakwa berkata badai nyungken atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Til ayah pak, gak ada pak," sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, ayah pak, atau "tidak ada pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arify Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arify Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arify Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arify Reksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arify Reksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar
percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang satu buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tinjul no atau pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi ahli Kireksa pertama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini.